Kita akan buka sama-sama 1 Timotius pasal 6 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Saudara juga bisa baca di depan. Saudara kasih tagline supaya pulang di rumah saudara bisa belajar kembali tentang ayat ini. Dikatakan seperti ini saudara. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran-ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang sih ibadah itu kalau disertai rasa cukup, katakan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar, saudara. Ayat 8 ini penting sekali. Ini adalah intisari yang nanti saya akan sampaikan secara garis besar. Rasul Paulus berkata, menulis surat kepada Timotius dan memberitahu kepada semua jemaat, dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam banyak percobaan, dalam jerat, dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Saudara, kalau saudara baca saudara 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10, saya menemukan banyak hal yang luar biasa. Dan salah satunya bicara tentang ajaran sehat dan semuanya yang sesuai semuanya. Dan ternyata saudara ada satu powerful message yang Tuhan sampaikan melalui Paulus kepada jemaatnya. Dan dia menulis surat kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dia berkata, asal ada makan dan pakaian cukup. Banyak orang Kristen terlalu berambisi, pengennya ini, maunya ini. Manusia ini terlalu banyak maunya, saudara. Tapi kita diajarkan bagaimana kita harus hidup. Kemarin di doa puasa kita belajar bagaimana kewajiban seorang laki-laki tua, perempuan tua, pemuda dan hamba. Salah satunya Tuhan ajari, kalau kamu laki-laki tua, maksudnya orang yang sudah dewasa, hiduplah simplicity, sederhana. Saya gak ngomong sederhana artinya kita pakai baju asalan, pakai sepatu asalan, gak mesti kayak gitu. Tapi sederhana dalam arti kata, gaya hidup kita itu sederhana. Dan menurut saya Paulus bukan orang yang bokeh, gak punya uang. Tapi dia membuat sebuah simplicity life. Dan dia mengambil kalimat cukup, saudara. Dan dia ngomong asal ada makan, asal ada pakaian, cukuplah. Maksudnya dalam hidup ini yang penting semua kebutuhan utama, kebutuhan pokok ada, sebenarnya itu udah cukup, saudara. Sisanya itu bonus, yang setuju katakan amin, saudara. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang kata enough ini, saudara. Karena saya percaya ada begitu banyak orang yang akhirnya terjerat, imannya goyah, melakukan penyimpangan dan sebagainya, iri, dengki, karena mereka gak pernah merasa cukup, saudara. Mereka lihat, wah tetangga punya mobil baru, Pak kapan kita beli mobil baru. Lihat tetangga renovasi rumah, kita juga harus bongkar rumah kita. Lihat tetangga liburan ke luar negeri, kita juga komplain sama suami, kenapa kita kok gak liburan. Wah lihat orang ngalami banyak hal, kita selalu iri, dengki, membandingkan diri kita kepada orang lain, saudara. Dan menurut saya satu hal yang membuat keluargamu bahagia ketika kamu memperhatikan hal-hal yang sederhana dan kecil. Small thing matter, salah satu yang penting yang harus Anda bangun dalam keluarga, Anda harus merasa cukup. Yang setuju katakan amin.
Pokoknya aku punya suami yang baik, gak apa-apa. Gak usah ngejar target sampai kayak orang pagi siang malam, gak ada waktu lagi buat keluarga. Lalu hidup gak bahagia, uang banyak tapi gak bahagia, ngapain? Pokoknya cukup, bukan berarti cukup lalu para suami malas kerja, gak juga. Oh yang penting udah cukup, pas Robert khotbah, ada makan, ada pakaian cukup. Gak seperti itu juga. Tapi kita harus mawas diri bahwa kita nggak boleh terlalu ambisius, karena dengan mengejar uang, saudara, banyak orang menyimpang dari imannya. Dan ingat Alkitab mengajari akar dari semua kejahatan itu adalah cinta uang, saudara. Gara-gara memburu uang, orang bisa menyimpang daripada imannya, saudara. Itu sebabnya Paulus mengajarkan small thing matter dalam kehidupan Timotius, yaitu kata enough, saudara. Cukup. Dan saya yakin dan percaya ketika kita punya kata ini, saudara, maka saya percaya keluargamu akan bahagia, saudara. Yuk kita sama-sama mengadakan sebuah reflection. Think about it. Yuk kita pikirkan sama-sama tentang sebuah refleksi. Menurut Anda, ini yang saya mau nanya sama Anda, apa yang paling dicari oleh Tuhan? Ada yang berani kasih jawaban? Gak apa-apa. Menurut Anda ini, apa yang paling dicari oleh Tuhan, saudara? Lalu pertanyaan kedua, apa yang paling dicari oleh manusia, saudara? Coba think about it. Coba Anda pikir, kira-kira ya, apa yang paling dicari oleh Tuhan? Lalu apa yang paling dicari oleh manusia? Anda setuju gak kalau saya jawabnya seperti ini? Apa yang paling dicari Tuhan? Coba tolong, saya yakin manusia. Yang setuju katakan amin. Makanya sampai dia mati buat manusia. Dia kejar manusia. Dia perbaiki hubungan dengan manusia. Tapi masalahnya kita bocengli. Kalau Tuhan yang paling dia cari kita, harusnya kita yang paling kita cari adalah Tuhan. Jadi impas. Tapi apa yang paling dicari oleh manusia? Jawab jujur, saudara. Katakan cien. Pasti duit, saudara. Nah ini kan gak fair. Allah mencari kita, dia cari kita, dia kejar-kejar kita. Tapi kita gak kejar Tuhan. Yang kita kejar uang, saudara. Dan menurut saya is not fair buat Tuhan. Dia kejar kita, kita kejar Tuhan. Sama halnya ketika maaf. Si A kejar cewek, dan dia kejar terus. Pokoknya dikejar, dipepet segala macam. Tapi yang cewek ngejar yang lain, saudara. Gimana sakitnya itu, saudara? Saudara tahu berapa banyak kita menyakiti Tuhan. Tuhan kejar kita kemanapun kita. Kita jatuh pun Tuhan cari kita sampai dia menemukan kita. Tapi kita gak pernah nyari Tuhan. Yang kita cari duit terus. Duit terus. Tuhan percaya gak, saudara, berdoa siang malam untuk Anda supaya tidak ada satupun yang tidak diselamatkan. Karena that is the purpose daripada the cross. Dia mati untuk supaya semua manusia diselamatkan. Jadi saya bisa kasih kesimpulan bahwa yang Tuhan paling cari yaitu kita manusia, saudara. Tapi pertanyaannya, kita manusia apa yang paling kita cari? Think about it. Pikirkan ini. Apakah Anda tiap hari cari Tuhan? Berapa banyak saudara yang percaya tiap hari kita cari Tuhan? Tiap hari Tuhan cari kita, maksud saya, saudara. Saudara, siapa yang punya anak? Bapak-bapak yang punya anak, angkat tangan. Saya mau nanya nih sama Anda, tiap hari Anda kangen gak sama anak Anda? Ibu-ibu yang punya anak tiap hari kangen gak sama anak kamu? Kalau anakmu satu hari aja gak ketemu kamu cari gak? Carilah. Itu orang tua gak normal kalau gak cari anaknya. Satu hari aja Anda gak ketemu anakmu, pasti kamu akan cari. Kemana ya anakku? Pertanyaan saya, dalam satu hari pernah gak kita gak cari Tuhan? Lalu kita tiong-tiong aja, biasa aja. Makanya saya bilang it's not fair. Tuhan selalu cari kita. Tapi kita gak pernah cari Tuhan. Kita cari Tuhannya kadang-kadang sekali-kali. Tapi Tuhan tiap hari nyari kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh permukaan bumi untuk melihat kita, watching you. Alkitab berkata, bagaimana mungkin aku melupakan kamu? Kalaupun ada seorang ibu yang melupakan anaknya, aku gak pernah sekali-kali melupakan kamu. Aku menulis namamu di telapak tanganku.
Itu yang Tuhan katakan. I call you by name. Dia kenal namamu. Dan dia panggil kamu by name. Bayangkan ada berapa miliar manusia di bumi. Who we are. Sampai Tuhan mencari Anda. Manggil Anda by your name. Dan menulis engkau di telapak tangannya. Dan buat saya itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup ini, two kinds of love. Ada dua hal saudara tentang cinta. Yang pertama, cinta Tuhan itu adalah pohon kehidupan. Tapi cinta uang itu akar kejahatan saudara. Jadi kalau kita bicara tentang two kinds of love, ada dua jenis kasih atau cinta. Pertanyaannya satu, which love will you choose? Yang mana yang kamu akan pilih? Kalau kamu cinta Tuhan, itu artinya pohon kehidupan bagi kehidupan Anda. Tapi kalau kamu cinta uang, itu akar kejahatan dalam hidupmu. Pertanyaannya kamu mau cinta yang mana? Cinta uang atau cinta Tuhan? Saya gak ngomong ini lalu abis ini kita gak usah cari uang semuanya. Pokoknya cukup aja, asal ada makan cukup. Gak seperti itu. Gak ada salahnya kita punya uang yang banyak. Tapi masalahnya, pertanyaannya, apakah engkau mencintai uang lebih dari Tuhan? Atau kamu cinta Tuhan lebih dari uang? That is the problem. That is the question. Itu pertanyaannya. Dari dua kisah ini mana yang benar-benar kamu cintai? Percayalah, cinta akan dunia, kehidupan dunia membuat orang itu banyak menderita. Penyakitnya bersilat kata. Akhirnya menimbulkan dengki. Akhirnya fitnah. Akhirnya curiga. Akhirnya percekcokan. Korupsi. Bohong. Dan sebagainya saudara. Macam-macam saudara. Kenapa? Karena cinta akan uang adalah akar kejahatan. Tapi kalau kamu cinta Tuhan, itu pohon kehidupan buat kamu. Kamu harus memilih dengan benar saudara. Uang membuat kita tidak pernah puas dengan apa yang ada. Tidak ada yang pernah merasa cukup. Kecintaan yang buta akan uang itu menempatkan manusia pada derajatnya yang paling rendah sebagai ciptaan Allah yang mulia. Sebenarnya kita itu ciptaan yang mulia lebih dari malaikat. Tapi kecintaan kita, kebutaan kita akan cinta akan uang saudara, membuat kita itu derajatnya turun daripada semua ciptaan Tuhan yang mulia saudara. Dengar baik-baik, ini kebenarannya. Tangkap baik-baik. Sebenarnya uang adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Belajar dari Paulus dan dia berkata, satu rahasianya, small thing matter yang dimiliki dia, yaitu enough. Kalau saudara memperhatikan hal yang besar saja, tidak memperhatikan yang kecil, bahaya. Pastor Nob kemarin memberikan gambaran yang bagus sekali. Sebuah gambar yang mengandung makna yang luar biasa. Seekor gajah sedang melewati tali. Dan kalau gak hati-hati jatuh. Karena terlalu besar. Kemungkinan besar dia pasti jatuh. Saudara, kadang-kadang terlalu besar ambisi kita. Kita pasti jatuh saudara. Terlalu besar nafsu kita. Terlalu besar semuanya saudara. Itu membuat kita bisa bahaya saudara. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk memperhatikan hal yang kecil. Makanya saya katakan small is big. Jangan melihat sesuatu kecil, tapi pengaruhnya besar. Dan small thing matter yang kita belajar hari ini. Belajarlah dalam keluarga punya rasa cukup. Aduh puji Tuhan, aku bersyukur cukup punya suami ganteng. Walaupun kacamataan agak botak dikit tapi cukup gitu. Nggak usah cari Lee Min Ho. Nggak usah cari yang model Korea, cukup. Bersyukur punya istri yang walaupun pirangnya bukan pirang karena asli dari lahir, tapi pirang main layangan, gak apa-apa, ngucap syukur. Ini misal saudara. Atau pirangnya dicat, gak apa-apa. Putihnya bukan karena lahirnya putih, tapi suka ke klinik, ya gak apa-apa lah, ngucap syukur. Aduh punya istri, aku maunya hidungnya mancung keluar kok mancungnya ke dalam, cukup, ngucap syukur. Kalau kamu punya rasa cukup dalam semua aspek, gak akan ada hal yang aneh-aneh keluar saudara.
Kenapa orang suami bisa selingkuh? Karena dia merasa bahwa istri satu gak cukup, gak puas buat mereka. Kenapa banyak orang bisa korupsi, bisa melakukan hal yang gak benar, bisa berbohong, bisa melakukan hal yang macam-macam jahat, bahkan membunuh orang, menipu orang, dan melakukan segala macam kejahatan karena mereka merasa gak cukup gaji mereka. Saudara, ini hal yang kecil tapi powerful. Ketika kita merasa enough is enough. Aku udah punya Tuhan, aku udah punya keluarga yang baik, aku udah punya anak yang baik, aku udah punya orang tua yang baik, aku udah punya mertua yang baik. Gak usah banding-bandingi dengan mertua orang lain. Karena percayalah segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Gak usah bandingin istrimu dengan bintang Korea, pasti kalah jauh. Tekacip kata orang Palembang. Jangan bandingi suamimu dengan orang Amerika. Mental jauh, gak atik mbean kata orang sana. Gak apa-apa, cukup. Apapun yang terjadi, kita harus punya yang namanya enough. Small thing matter ini penting sekali. Kalau kamu bisa punya rasa cukup, oh puji Tuhan lah cuma naik motor gak apa-apa. Yang penting kita bahagia. Belum tentu orang naik mobil bahagia. Oh gak apa-apa lah naik mobil tapi mobilnya biasa. Gak seperti mobil orang mewah. Gak apa-apa ngucap syukur. Pokoknya kalau kamu bisa punya rasa cukup, maka saya percaya tidak ada tuntutan apapun. Gak apa-apa lah suamiku kerja tapi gajinya gak gede kayak suami orang. Tapi saya bahagia, ucap syukur. Pokoknya cukup. Maka percayalah kamu akan bahagia saudara. Sekali lagi saudara, cukup itu penting sekali. Yuk kita belajar sama-sama what is definition daripada cukup saudara. Supaya kita punya pengertian yang benar sehingga kita bisa benar-benar melakukannya. Cukup bahasa Yunaninya itu adalah autarkeia. Ini Wak Doyok yang ngajari saya saudara. Artinya cukup itu adalah a perfect condition of life. Di mana saudara kondisi kehidupan yang sempurna di mana kita itu sudah tidak perlu mengharapkan hal-hal bantuan lain kecuali kepada siapa kita beribadah. Artinya cukup itu bahasa aslinya adalah di mana self satisfaction. Artinya di mana a perfect condition of life, di mana kondisi kehidupan yang sempurna, di mana kita tuh nggak membutuhkan support kecuali kepada siapa kita beribadah. Artinya kamu tuh hidup nggak bergantung hidup orang lain lagi. Saya dari dulu diajar sama orang tua saya, mama saya terutama. Pokoknya gini, aku nggak nuntut kamu. Yang penting kalau kamu nggak bisa bahagiain orang tua, minimal jangan nyusahin orang tua. Itulah kata cukup saudara. Kamu gak bisa memberkati orang tuamu dengan baik, minimal kamu jangan nyusahin orang tuamu. Kamu gak bisa ngasih uang ke orang tuamu, minimal jangan minta uang sama orang tuamu. Kamu gak bisa membahagiakan orang tuamu, minimal kamu jangan retoi dia saudara. Supaya dia pikirannya tenang saudara. Dan itulah kata cukup saudara. Cukup juga artinya kecukupan diri sendiri secara batin yang bertentangan dengan kekurangan keinginan terhadap hal-hal yang lahiriah saudara. Kalau Anda baca 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan powerful sekali kata yang sederhana tapi tidak boleh diremehkan. Dikatakan apa saudara? Asal ada makanan cukup saudara. Asal ada makanan dan pakaian 1 Timotius 6 ayat 8 cukuplah. Dalam terjemahan lain dikatakan so if we have enough food and clothing, let us be content. Pokoknya asal ada makan sama pakaian cukuplah. Cukup gitu saudara. Pokoknya yang penting ada food, ada makanan, ada ini. Ini bukan persoalan berapa banyak yang kita terima. Tapi ini bagaimana sikap iman. Katakan sikap iman terhadap berkat yang kita terima atau apa yang kita miliki. It's not about how much, berapa banyak yang kita terima. Tapi ini adalah sikap iman kita. Bagaimana kita mengucap syukur terhadap setiap berkat yang kita miliki atau yang kita punya. Ini perhatikan ada satu gambar yang menarik yang saya mau liatin sama Anda. Lihat ini, ada orang naik mobil, dia bilang, look at the car. Look at the new car. Kita naik mobilnya, mobil kecil. Lalu kita lewat di jalan raya, ada orang mobilnya lebih besar.
Lalu kita bilang, wow, lihat mobil itu keren. Lalu tiba-tiba saudara, ada orang naik sepeda ngomong, if I only could afford car. Coba kalau aku punya mobil ya, mobil biasa aja gak apa-apa. Atau mungkin tiba-tiba gak usah jauh-jauh lah. Kita di belakang gereja ini ada parkiran mobil. Atau di depan ini ada parkiran mobil. Lalu Anda parkir mobil, Anda lihat sebelah. Wow, si putih keren gitu saudara. Wah itu keren banget. Wah itu, waduh bagus. Wah coba aku bisa ganti. Kapan ya mobilku ganti? Tapi sementara ada orang-orang yang naik sepeda, naik motor. Wah coba aku punya mobil. Aku gak kehujanan. Tapi sementara Anda lihat saudara, orang yang naik mobil mewah, tapi itu pakai kursi roda. Dia lihat orang naik sepeda, dia berpikir, wah coba aku gak sakit, aku bisa naik sepeda. Tapi orang yang naik sepeda itu berpikir, wah enak ya naik mobil, bisa jadi anak toke, laupan, saudara. Anak laupan kan enak, saudara. Naik turun mobil. Seringkali kita berpikir gitu. Lalu ada orang yang cuma jalan kaki, wah aku harap coba aku bisa punya sepeda. Lalu ada orang yang naik kursi roda, duduk kursi roda, dia lihat orang jalan kaki, he can go wherever he wants. Dia bisa jalan kemanapun sementara aku naik kursi roda, duduk kursi roda. Jadi hidup ini semuanya kayak gini. Tidak ada orang yang pernah berasa cukup. Pernah gak kita misalnya naik kursi roda, duduk kursi roda, wah kita masih ngucap syukur, ada orang yang diranjang, gak bisa ngapa-ngapain. Kita naik sepeda ngucap syukur, masih ada orang yang banyak jalan kaki gak punya sepeda. Kita naik motor ngucap syukur, kita gak usah pakai engkol betis besak kayak mamang beca. Kita tinggal gas. Kita naik mobil bersyukur, kita gak kehujanan walaupun mobilnya gak bagus-bagus banget. Wah bersyukur, pokoknya saudara percayalah, small thing matters yang akan membuat hidupmu damai dan bahagia, yaitu kata enough saudara. Hari ini kamu boleh lupa khotbah saya, cuman ingat satu kata, enough. Dan itu adalah small thing matters yang harus kamu pegang. Dan percayalah hidupmu akan mengalami hal yang luar biasa. Lalu kalau kita baca 1 Timotius 6 tadi, ada kata ibadah disertai rasa cukup. Itu memberikan keuntungan. Yuk kita belajar sama-sama. Apa maksudnya ibadah dengan rasa cukup? Yang pertama kalau Anda perhatikan, ibadah itu gambaran ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua maksudnya ibadah disertai rasa cukup adalah ibadah tanpa menuntut sesuatu dari Allah. Dan yang ketiga, ibadah bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, orang ini naik mobil apa datang ke gereja? Anda datang ke gereja bukan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Ibadah disertai rasa cukup artinya ibadah tanpa menuntut sesuatu dari Allah. Berapa banyak Anda datang ke gereja supaya diberkati, supaya ping'an, supaya hidupnya enak. Itu ibadah tidak disertai rasa cukup. Karena dalam ibadah kamu mengharapkan sesuatu untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya sering ngomong, maaf jangan tersinggung. Kalau kamu datang ke gereja hanya untuk berkat, apa bedanya gereja dengan Gunung Kawi? Bukankah semua orang ke situ juga cari berkat? Anda datang ke gereja bukan karena nyari berkat, tapi Anda datang ke gereja karena Anda kangen sama Tuhan, Anda rindu bersekutu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan karena minta sesuatu. Ibadah disertai rasa cukup artinya tanpa menuntut segala sesuatu dari ibadah. Dan ibadah tidak boleh diselipi dengan istilah ada udang di balik kue tiaw. Ada udang di balik batu. Aku rajin ibadah supaya tokoku rame. Supaya aku dapat jodoh, supaya aku diberkati, supaya aku sehat. Nggak ada salah dengan itu, tapi jangan jadikan itu sebagai motivasi dalam ibadah. Karena ibadah harus dengan takut dan gentar, ibadah harus dengan tulus hati. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan mencari berkat Tuhan. Tapi percayalah kalau kamu mencari Tuhan benar-benar, He will bless you, Dia akan memberkati Anda. Setelah Anda beribadah dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, murni,
Maybe Tuhan akan memberkati kesehatan Anda. Maybe Tuhan akan memberkati pekerjaan Anda. Maybe Tuhan akan memberkati keluarga Anda. It will be happen semuanya. Tapi saya mau meletakkan sebuah dasar yang benar. Datang ibadah disertai rasa cukup. Artinya gini loh, Tuhan, aku ini udah cukup. Aku ini ya udah kerja dapat duit, bisa nyekolahin anak. Aku punya rumah, aku punya kendaraan. Kalaupun kendaraanku cuma roda 2, aku bersyukur aku dikasih kesehatan. Aku mau datang ibadah, dan aku ibadah bukan minta untuk supaya di-upgrade dari motor jadi mobil. Aku gak minta supaya gajiku naik, tapi aku beribadah karena aku bersyukur aku udah cukup Tuhan. Kamu udah kasih kesehatan, kamu udah kasih kekuatan, kamu udah kasih istri yang baik, kamu udah kasih anak yang baik, kamu udah kasih keluarga yang baik. Aku datang ibadah ini ngucap syukur, bukan minta sesuatu. Itulah ibadah yang disertai rasa cukup. Bukan kita menyelipkan permohonan dalam ibadah. Pastor, masa kita gak boleh minta sesuatu ibadah? Boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi motivasi yang utama. Motivasi yang ibadah adalah aku datang ibadah karena aku mengucap syukur Tuhan udah baik dalam hidupku. Kamu sadar gak? Orang di rumah sakit bayar nafas. Kita gak bayar gratis. Kita ibadah karena kita bersyukur Tuhan. Aku bersyukur aku dikasih sehat. Aku bersyukur. Aku datang ke gereja. Aku berdoa. Aku melayani, aku bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah berkati hidupku. Jadi datang ke gereja bukan karena apapun, tapi karena Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dan kita harus bersyukur sama Tuhan. Ibadah adalah dimana aku datang kangen sama Tuhan, rindu sama Tuhan. Dan aku bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupku. Bukan aku mau minta sesuatu. Itulah ibadah yang disertai dengan rasa cukup, saudara. What is the effect daripada rasa cukup? Ini saudara, rasa cukup yang pertama akan membuat kita memiliki sikap iman yang bersyukur senantiasa. Efesus 5 ayat 20. Kalau kita memperhatikan small matter ini dalam hidup kita, maka percayalah hidupmu akan penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kamu punya small matter ini. Kenapa banyak orang gak bisa bersyukur sama Tuhan? Karena mereka gak punya rasa cukup. Terus bandingi dirinya dengan orang lain. Kok orang lain diberkati? Kok orang lain dapat mobil? Kok orang lain gini? Gajinya gede. Yang ada iri hati, dengki, pencitraan dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya rasa cukup ini, hal yang kecil tapi pengaruhnya besar. Maka yang pertama, kamu akan selalu senantiasa mengucap syukur. Kamu coba bilang, Tuhan, kalau aku hari ini ada bernafas, itu karena Tuhan. Aku ngucap syukur. Kenapa? Karena kita udah merasa cukup, saudara. Tapi kalau kita gak merasa cukup, kurang, gak akan pernah kata syukur keluar dari mulutmu. Karena selalu kata kurang. Saya paling gak suka kalau ada orang, apalagi kerja di gereja, full timer atau apapun, jadi pendeta. Lalu tiba-tiba ketemu jemaat, aduh aku ini kurang. Saya kasih tahu buat kamu, kalau kamu merasa kurang dengan melayani Tuhan sepenuh waktu, berhenti kerja di sekuler. Cari duit sebanyak-banyaknya. Kalau kamu kerja dalam dunia rohani, kamu harus punya kata enough. Kalau kamu bisa hidup semua karena Tuhan. Saya bersyukur hari ini di tempat ini. Hamba saya, Pastor Pendi, semua pastor-pastor di sini, dan calon-calon pastor. Kami gak terima apa-apa dari gereja ini. Kami gak ambil gaji. Kami gak terima love gift. Even kami khotbah, kami juga gak ada love gift. Tapi kami melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Enough. Semua mereka bekerja, mereka ada yang bekerja jadi pemimpin perusahaan, mereka jadi pengusaha, mereka jadi ini, mereka jadi kepala cabang, semuanya mereka bekerja dengan luar biasa. Hari Minggu, hari-hari mereka semua melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, full timer, saya belajar dari senior-senior saya, mereka tidak mengandalkan uang. Bahkan mereka bekerja bukan untuk uang, mereka melayani bukan untuk uang maksud saya, saudara. Dan itu kita harus belajar, kata cukup. Kalau kamu gak pernah merasa cukup, kamu gak akan punya pikiran untuk selalu bersyukur sama Tuhan. 21 tahun saya melayani sebagai gembala IFGF. Bersama dengan teman-teman semua dari masa mereka muda belum menikah sampai mereka sekarang punya anak. Saya ngomong sama mereka, pernah gak kamu dengar dari mulut Pastor Robert, aku kurang duit, aku minta duit, aku boleh gak pinjam uang kamu?
Saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kami merasa enough. Enough bukan berarti kami banyak uang berlimpah-limpah. Tapi kami mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Ada kalanya masa-masa di mana saya nggak makan siang di luar. Saya bawa rantang, saya bawa makanan sendiri. Datang ke kantor gereja makan sama-sama. Saya ada kalanya bersama dengan istri dan mama saya makan ala kadarnya. Kenapa? Karena saya percaya hidup ini harus disyukuri kalau kita masih bisa makan, ada pakaian cukup. Jangan terlalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Ada masanya saya ngantor ke gereja tapi gak bawa uang. Saya ngantor ke gereja bawa makanan dari rumah. Ada masa-masanya. 21 tahun bukan waktu yang sebentar buat kami melayani. Apa yang membuat kami bertahan sampai hari ini? Karena kami merasa enough, cukup. Sehingga saya bangga dengan anak-anak rohani saya. Ada Nov, ada David, ada Pak Yudi sekarang, beberapa pengkhotbah, ada Johan, ada semuanya. Kami melayani sebagai pengkhotbah di gereja ini tanpa menerima love gift atau persembahan kasih. Dan sampai hari ini kami semua melayani Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena kami merasa cukup. Mereka bekerja, mereka menghasilkan uang, mereka berkata cukup. Saya juga pelayanan, saya melakukan banyak hal, saya juga merasa cukup, saudara. Sehingga kami gak berpikir apa yang kami dapat dari gereja. Tapi kami selalu berpikir apa yang bisa kami kasih yang terbaik untuk gereja. Dari dulu sampai sekarang 21 tahun. Saya bersyukur sama Tuhan. Ada orang percaya, ada orang gak percaya. Enak jadi pendeta, perpuluhan gede ini semua. Yang megang perpuluhan bukan saya, yang megang persembahan bukan saya. Yang ngatur ke bank mereka, tanda tangan 2 orang. Saya gak bisa keluari uang, semua clear. Dan mereka percaya, kenapa? Karena mereka melihat. Kenapa kita bisa bertahan? Karena saya memalu sebuah kata cukup. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Setiap kali pernikahan saya konseling orang, saya ngajari satu pelajaran namanya budgeting. Saya ngomong, kalau kamu belum bisa makan di restoran 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, jangan pernah. Kalau mungkin kamu ngajak pacarmu ngedate, kamu baru sanggup 1 bulan sekali makan, itu pun di emperan, gak apa-apa. Jangan malu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Gaya hidupmu harus sesuai dengan dompetmu, bukan dompet orang lain. Jangan bandingi, wah dia makan kalau ngedate di hotel ini, itu beda, kantongnya lebih tebal dari kita. Kamu harus sesuaikan gaya hidupmu, sesuai kantongmu, bukan kantong orang lain. Dan itu gak akan bisa kalau kamu gak punya rasa cukup. Ada amin, Sarah. Belajar untuk ngomong cukup. Cukup. Small thing matter. Kalau kamu gak pernah ngomong rasa cukup ya, kamu akan selalu kejar. Wah kamu kok suami kerjanya bego banget, dapat uang cuma sekian. Suami orang lain lebih banyak. Lebih banyak akhirnya ujung-ujungnya main gila, selingkuh, mau kamu. Kamu ucap syukur, yang penting punya makan. Bisa hidup, anak sekolah, bayaran sekolah lancar, semuanya oke. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Nanti percayalah tiba waktunya kalau kalian gak ribut dalam rumah tangga, kalian hidupnya rukun, kalian semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan bilang, wah kayaknya kurang ini, uang sekolah naik terus, aku naikin berkatnya dia. Tapi kalau kamu ribut terus gak pernah cukup, borok-borok dinaikin gak pernah cukup terus, akhirnya ribut terus. Kenapa? Karena setan paling seneng kalau kamu ribut. Harusnya kamu ngomong enough, yang penting satu, bisa makan, punya pakaian. Kalau kongsi-kongsi adalah kasih anak angpau cukup gitu. Terima kasih Tuhan. Kalau anak ulang tahun bisalah beli kue 1, happy birthday nak, udah cukup, makasih. Kadang-kadang saya lihat orang ya, saya sedih. Baru-baru ini ada sebuah video yang saya dapat, menggugah hati saya sampai nangis. Ada orang yang ulang tahun tapi cengengesan. Kuenya ditampoi di muka semuanya. Tapi ada satu tempat di mana orang gak punya uang. Dia ulang tahun, mamanya cuman hidupin korek dan dia tiup happy birthday tanpa kue. Dan dia nangis. Tapi ada satu orang, uangnya banyak, hura-hura, roh kuenya dibuang-buang. Sementara satu sisi ada orang yang gak punya apa-apa. Ulang tahun pun cuma pakai korek cetek. Mamanya sambil nangis, nyanyiin happy birthday buat dia. Sementara ada orang kaya banget, uangnya berkelimpahan. Kuenya segede gaban, saudara. Dan itu pun kadang-kadang dileluconkan, saudara.
Sehingga orang merasa hidup ini gak adil. Menurut saya bukan gak adil. Tapi saya tahu hidup itu memang seperti itu, mengerikan. Yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan hal yang kecil tapi penting. Yaitu enough. Para istri ya, jangan suka menuntut suamimu terlebih. Kalau kamu nuntut suamimu lebih, ada orang sampai suaminya stres bunuh diri. Suaminya sampai korupsi, suaminya sampai nipu orang, suaminya sampai melakukan banyak hal. Sampai akhirnya kenapa? Kenapa? Karena setoran harus banyak. Kalau setoran ke bos nggak banyak, aku diomelin. Saudara bahaya. Coba belajar untuk rasa cukup. Tapi para suami jangan saya khotbahin ini. Dengar tuh khotbah Pastor Robert. Jadi malas-malesan. Nggak boleh. Apalagi kalau kamu punya anak, kamu harus berjuang mati-matian. Jangan cuma bisa punya anak, tapi nggak mau bertanggung jawab untuk ngurusi anak. Para laki-laki, para suami, kita harus fight mati-matian. Supaya anak kita, istri kita bahagia. Yang setuju katakan amin. Tapi saya juga mau ngomong, kalau suami udah mati-matian, memang segitulah rezekinya. Jangan kamu komplain. Belajar ngomong enough. Ya udah, bulan ini dapatnya sekian. Oke deh, aku kelola gimana caranya. Wah, apa ini? Makan apa hari ini? Telur. Telur apa? Telur asam manis. Nggak ada ikannya nggak apa-apa. Besok makan apa? Bosan telur lagi. Enggak kok, besok makanan yang baru lagi apa? Telur lada hitam. Wah, kamu yang kreatif di rumah. Besok makan apa ini? Wah, tenang. Telur dadar goreng. Wah, apa lagi? Wah, telur bumbu kecap. Wah, pokoknya divariasi lah supaya anakmu nggak bosan. Seolah-olah tiap hari menunya beda. Padahal sama aja, telur is telur, saudara. Tapi buat saya, kalau memang dompet kita baru segitu, jangan nuntut, ucap syukur. Asal ada makan, asal ada pakaian cukup. Ngomongnya gampang, prakteknya susah. Tapi kalau kamu bisa lakukan ini, kamu akan bahagia. Tapi kalau kamu bilang, buat telur terus, itu tuh suami orang makannya enak. Kamu jangan bandingkan. Rezeki orang beda-beda, kapasitas orang beda-beda. Tapi sebenarnya yang menentukan bukan masalah berapa banyak yang kamu miliki. Tapi sikap iman, bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat kita. Itulah hal yang powerful dalam hidup kita. Small thing matters. Yaitu kata enough, saudara. Efek rasa cukup yang kedua membuat kita menghargai kehidupan dan bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Kemarin habis doa puasa, saya ajak istri saya dan mama saya makan di satu tempat. Itu udah langganan, pokoknya setiap tanggal 20. Anda gak perlu tahu lah ya, ini orang-orang tertentu. Setiap tanggal 20 harus makan di situ. Ya kenapa? Ya memang syaratnya gitu tanggal 20. Saudara. Ada apa? Diskon, 20 itu paling enak, diskonnya banyak. Nah saudara, singkat cerita, kami ke sana. Saya ajak JJ, ayo J. Wah, dia ada datang teman-temannya dia. Saya bilang gini, kalau saya ajak dia kasihan, ya sudah saya bilang, saya tahu dia ikut tapi hatinya nggak di kita karena ada teman-temannya. Lalu saya tanya dia, gimana kamu gak usah ikut, kamu makan sama teman-teman. Wah senang dia sana, dia makan. Lalu saya anteri dia, makan di mana kalian? Gak tahu, telepon dulu teman-teman, makan soto di pinggir jalan. Lalu saya bilang, ya nggak apa-apa. Saya ngomong sama mama, nggak apa-apa, dia anak pendeta. Anak pendeta harus bisa makan dimanapun. Bapaknya aja bisa makan dimanapun. Supaya tidak ada kesenjangan apapun. Dia boleh ikut sini, makan sini. Anak saya mah makan emperan, makan gorengan 1.000, 500 bisa. Dia perutnya gak mencret, gak sakit. Karena dari kecil saya biasakan dia. Jadi sudah kamu makan gak apa-apa, saya tinggalin. Saya dengan mama saya sama istri saya bertiga. Lalu saya tinggalin dia. Istri saya juga ngomong sama mama, wes gak usah khawatir sama Cucung. Cucung tuh anak pendeta, dia harus bisa membaur dengan semua kalangan apapun, bisa makan dimanapun. Saya bilang setuju. Istri saya wise, saudara. Lalu dia makan. Kadang-kadang dia makan mie yang ini, makan ini. Gak apa-apa buat saya ngomong sama dia. Nah, dia juga masih kecil, udah kamu harus belajar menghargai semuanya. Yang penting asal ada makan, asal ada pakaian, cukup. Saya bersyukur sih anak saya kalau ke mall jalan, dia gak pernah, Dad beli ini. Cukup, saudara. Bahkan kamu percaya atau gak percaya, anak saya Cici 17 tahun sekarang nih, saudara. Dia gak pernah minta uang jajan dari kecil sampai sekarang. You boleh percaya, boleh enggak, tanya istri saya. Gak pernah sekalipun minta uang jajan.
Waktu dia kuliah di Jakarta, saya sama istri saya yang pusing, saudara. Gak pernah minta uang, saudara. Jadi kami yang cari, GoPay-nya kami isiin, dompetnya kami isiin. Gak pernah minta duit. Pulang saudara, mama saya nangis lihat dia, saudara. Kenapa? Yang tadinya boboho, gemuk, wah sehat, tiba-tiba kurus kali kuliah. Ditanya, kamu makan apa? Seblak. Kamu makan apa? Seblak. Apa? Setiap hari seblak, saudara. Karena itu makan anak kos yang murah di situ, saudara. Nah, saya bilang sama istri saya, wah apa-apa dia belajar supaya kehidupan dia tough. Ada amin, saudara. Dia mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Sampai hari ini, detik ini umur 17 tahun, dia gak pernah minta uang jajan. Lah saudara, maaf ya kalau Cynthia amannya kasih angpau ini, kasih angpau. Dia ngitung aja enggak, pegang aja enggak, dia taruh aja di meja. Saya ini bilang, apa anak saya ini enggak suka duit atau apa? Orang lain kan anak begitu angpau, aku enggak mau kasih mama. Kenapa? Kasih mama itu investasi bodong. Kenapa? Dikasih masuk, keluar gak pernah hilang, gak tahu diinvest untuk apa, investasi bodong. Anak sekolah minggu sekarang pinter, angpau gak mau nitip orang tua. Kenapa? Dia ngomong investasi bodong. Saya bilang, istilah dari mana itu? Iya, kalau titip mama investasi bodong hilang katanya. Gak tahu, gak jelas hilangnya. Tapi saya bingung, anak saya gak pernah. Kenapa? Dari kecil kami ajar. Saya bersyukur sih. Beneran, saudara. Dia punya 2 tabungan yang ini nih. Kita yang ngatur, saya mau 17 tahun, kamu pegang sendiri ATM. Baru dia pegang sendiri. Tapi sampai hari ini gak pernah minta duit. Beneran, saudara. Saya bilang, wah, saya bersyukur punya anak yang baik sekali. Gak pernah sampai hari ini. Oh ya enak lah, gak usah minta duit, dikasih bapaknya terus. Loh, saya waktu lepas dia ke Jakarta, nangis, saudara. Saya antar dia naik mobil, nyampe, saya pulang, saya sepanjang jalan tuh nangis. Lah anak ini gak pernah ninggali, kemana-mana barengan kita, tiba-tiba lepas di Jakarta. Wah, istri saya drama Korea, saudara, tiap hari nangis. Habis anak saya pulang, saya jemput, udah seri Koreanya selesai, gak usah nangis-nangis. Tiap malam nangis. Cuci makan apa ya? Sudah makan belum? Saya bilang udah jangan drama. Tapi saya bersyukur. Kalau kita punya rasa cukup, kita akan mensyukuri hidup ini. Saya bilang, bersyukur loh. Bapakmu pendeta bukan pengusaha hebat. Kau bisa selesai kuliah di Jakarta dan pulang. Bersyukur sama Tuhan. Kita bisa nikmati hidup ini, itu, ini. Kita bisa pergi keluar. Kemarin saya baru pulang dari luar sama dia berangkat dan semuanya. Saya bilang semua karena anugerah. Kalau kita sertai rasa cukup, maka saya percaya akan membuat kita menghargai kehidupan. Belajar punya rasa cukup. Lalu yang ketiga, efek rasa cukup membuat kita tidak jatuh dalam dosa. Dosa apa? Ketamakan, keserakahan, mengingini milik orang lain, kerakusan, pencurian, korupsi, dan lain-lain. Percaya kata saya, kalau kita nggak punya rasa cukup, kita akan jatuh dalam dosa. Ingat, cinta Tuhan adalah pohon kehidupan. Cinta uang, akar segala kejahatan. Dan gara-gara kita punya rasa cukup ini, kita terhindar dari keserakahan. Kita terhindar dari yang namanya memiliki milik orang lain, saudara. Saya berdoa supaya Anda hari ini ingat satu kata, enough. Small thing matter yang perlu Anda lakukan. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan adalah gimana caranya agar kita bisa melakukan ibadah disertai dengan rasa cukup. Kenapa? Karena Alkitab tadi ngomong, kalau kita ibadah dengan disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang banyak. Ingat sekali lagi, kita nggak cari untung dalam ibadah. Tapi kalau kita ibadah dengan rasa cukup, itu bisa memberi keuntungan. 1 Timotius 4 juga ngomong, ibadah itu mengandung janji untuk hidupmu hari ini atau hidup yang akan datang. Artinya ibadah itu sebenarnya menguntungkan kita, bukan menguntungkan Tuhan. Tapi harus disertai rasa cukup. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan ibadah dengan penuh rasa cukup? Yang pertama, kita harus mampu mensyukuri apa yang ada. Ayo coba pejam mata sedikit, ingat suami, ngomong makasih untuk suami yang terbaik. Istri, ucap syukur untuk anak yang terbaik.
Istri-istri juga ngucap syukur untuk mertua yang agak bawel. Gak apa-apa ngucap syukur. Ucap syukur untuk anak-anakmu. Para suami coba menjemata sebentar. Ingat wajah istri. Lalu dengan segenap hati ngomong ucap syukur untuk istri yang baik. Ucap syukur untuk mertua yang baik. Ucap syukur untuk anak-anak yang baik. Kalau kita mau melakukan ibadah dengan penuh rasa syukur, dengar baik-baik, harus mensyukuri apa yang ada. Dan apa yang paling harta, yang paling bernilai dalam hidupmu adalah keluargamu. Percaya kata saya, istrimu, anakmu. Kamu mungkin bilang, wah ringom gini. Nanti begitu dia dianggil Tuhan atau dia meninggalkan kamu, baru kamu akan rasa kesepian, baru kamu akan rasa, waduh kehilangan. Mumpung mereka masih ada di sekitarmu, syukuri apa yang ada padamu. Ucap syukur untuk suami walaupun kadang-kadang suamimu rodo antik. Ucap syukur walaupun kadang-kadang istrimu agak antik. Tapi itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik untuk kamu. Percaya kata saya, kalau kamu mau datang dengan ibadah penuh dengan ucapan syukur, kamu harus bisa mensyukuri apa yang ada padamu. Saya sering ngomong sama orang, gak apa-apa. Istrimu kayak gitu gak apa-apa, mengucap syukur. Itu yang terbaik yang Tuhan kasih buat kamu. Oh suamiku kayak gini, gak apa-apa ngucap syukur. Karena ketika kamu sudah memutuskan untuk menikah, tidak ada yang bisa misahkan kecuali maut. Jangan sesalkan, tapi syukuri. Dan kamu akan lihat the power of the ucapan syukur. Kamu akan lihat Tuhan akan bekerja secara ajaib dalam kehidupan keluargamu. Mulai stop complain. Gak usah complaining, tapi give thanks to the Lord. Dan kamu akan lihat keluargamu akan dipulihkan. Kerinduan saya cuma satu, melihat keluarga-keluarga di gereja ini solid, rukun. Saya paling senang kalau lihat satu keluarga suami, istri, anak-anak datang kepada Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. That is my commitment in my life. Dan saya ngomong sama Tuhan, Lord, as me, as my family, we will serve the Lord. Saya bersyukur saudara, mama saya melayani, anak saya melayani, istri saya melayani. Dan saya bersyukur sama Tuhan, dan buat saya itu adalah hal yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Yuk belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Learn from the teaching of Jesus Christ. Yesus mengajarkan saudara. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 11. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami makanan secukupnya, saudara. Saudara, Tuhan gak ngajari kita ambisius, tapi secukupnya, saudara. Nah ini menarik ketika saya mempelajari ada sebuah kalimat, give us our daily bread. Nah saudara, kalau saudara perhatikan secara harafiah doa ini meminta Allah seolah memberikan kita. Tapi sebenarnya kalau saudara pelajari dari kata lain, saudara, Yunani, saudara akan menemukan hal yang luar biasa. Give us dalam bahasa Yunani itu artinya dos, saudara, yang merupakan bentuk dari imperatif dari kata kerja, yaitu didomi, saudara, yang berarti memberikan atau memberikan secara sukarela. Ini sebenarnya menunjukkan sikap tunduk dan bergantung sama Allah sebagai pemberi segala sesuatu. Jadi Yesus mengajarkan kita give us. Artinya kita itu memohon belas kasihan Tuhan. Dan dia memberikan secara sukarela sesuai dengan keadilannya, saudara. Kata today, hari ini dalam bahasa Yunani adalah semeron. Artinya hari ini secara harafiah. Tetapi dapat juga menunjukkan sebagai kata urgensi atau kebutuhan yang mendesak. Lalu kata Yunani daripada awal daily artinya sehari-hari, itu adalah epiosios. Artinya merupakan kata yang cukup unik dan sulit untuk diterjemahkan secara tepat. Dan ini adalah satu-satunya tempat di seluruh perjanjian baru di mana kata ini digunakan. Beberapa interpretasi menghubungkan dengan kata epi atau di atas atau untuk, atau substansi keberadaannya, sehingga terjemahan harafiah menjadi yang cukup untuk keberadaan kita. Jadi kalau saya sambung give us today
our daily, artinya seolah-olah makna spiritualnya ini, tangkap baik-baik. Sebuah permintaan akan roti sehari-hari dalam doa tidak mencakup cuman sebagai fisik, tapi melambangkan ketergantungan total kita kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendasar, saudara. Dan ini sama seperti yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Asal ada makan, asal ada pakaian, cukup. Jadi Paulus mendapat sebuah revelation, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia nggak minta, berikanlah kami makanan untuk 1 minggu, 1 bulan. Maka 6 hari ke depan kamu nggak akan andalkan Tuhan dan bergantung Tuhan. Yesus seolah-olah mengajarkan supaya tiap hari, katakan tiap hari, kita mengandalkan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. So ini penting sekali. Learn from the teaching of Jesus. Dia nggak ngajar kita untuk dapat sebanyak-banyaknya, tapi dia mengajarkan cukup. Matius 6 ayat 9 ini mengajarkan kepada kita jelas sekali bahwa kita harus cukup. Lalu kalau Anda baca Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya dia bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kamu bisa belajar bagaimana Yesus provide bangsa Israel 3 juta lebih dengan mana. Tiap hari ambil, tidak boleh lebih. Kecuali hari Sabat mereka boleh ambil 2 hari. Karena hari Sabat mereka tidak boleh bekerja. Tapi hari biasa mereka cukup ambil 1 hari 1. Dan kalau mereka ambil lebih dari itu, mananya busuk, gak bisa dimakan. Kenapa? Supaya mengajarkan mereka untuk tiap hari bergantung sama Tuhan. Yesus ngajarin mereka, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengajarkan kepada murid-muridnya untuk every single day depend on God, bergantung sama Tuhan. Ada amin, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua adalah menjauhkan diri dari keserakahan dan cinta akan uang, saudara. Kalau kita mau ibadah yang disertai rasa cukup, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menjauhkan diri dari keserakahan dan cinta uang, saudara. Ayat yang ke-9 dan 10 1 Timotius 6, tetapi mereka yang ingin cepat kaya jatuh dalam berbagai pencobaan, jerat berbagai nafsu hampa mencelakakan, menenggelamkan, dan akhirnya mereka runtuh dalam kebinasaan. Kenapa? Karena akar dari semua kejahatan adalah cinta uang, saudara. Karena memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Sekali lagi, saudara, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilan. Pengkhotbah 5 ayat 9, semuanya sia-sia. Matius 6, 19, 21, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat karat akan merusaknya. Pencuri membongkarnya. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Jangan kumpulkan harta di dunia. Jangan taruh uang di bawah jok, bahaya, saudara. Dan sebagainya, saudara. Sekali lagi saya katakan sama Anda, bukan berarti kita gak boleh punya tabungan. No, saya gak ngomong seperti itu. Tapi Alkitab mengajari kita, kalau siapapun mencintai uang gak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Makanya cintai Tuhan, karena kalau kamu cinta Tuhan, itu adalah pohon kehidupan. Kalau kamu cinta akan uang, kamu cinta akan Tuhan, pohon kehidupan, cinta uang, akar kejahatan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang sebelum saya tutup, Anda bisa capture ini bagus. Dosa yang timbul karena cinta uang. Ini saudara perhatikan, uang. Yang pertama ini dosa kalau orang udah terlalu cinta uang. Yang pertama jadi unfaithful. Mereka berubah setia. Makanya hati-hati dengan pegang uang.
Terlalu banyak uang, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi unfaithful, karena mereka udah gak setia atau berubah setia. Yang kedua, dosa apa yang timbul karena cinta uang? Arogan, sombong. Berapa banyak Anda percaya kalau waktu kita pegang uang, gak pegang uang, kita makan di restoran, pasti sikap hati kita beda. Kalau kita pegang uangnya pas-pasan ya, saya percaya kita masuk restoran, kita takut. Mau marah-marah juga takut sama pelayannya. Kenapa? Uang kita diusir lagi ada gitu. Lalu kalau makan kita lihat sebelah kanannya. Berapa banyak saudara kalau makan masih lihat daftar lalu lihat kanan. Tapi ada beberapa orang yang gak perlu lihat kanan, gak usah ada kanan. Beberapa restoran yang kamu masuk, restoran yang mahal, mereka gak nulis daftar harganya. Jadi dia cuma menu. Habis itu kita bingung mau pesan apa gitu. Ya, beberapa kali saya di luar negeri lihat menu, kok gak ada tulisan. Biasanya kan ada berapa dolar. Jadi kan kita bisa prediksi. Cari yang paling murah paling banyak. Itulah Cinonian kata orang saudara. Nak murah nak banyak, tuh jabe dari depan. Cari yang paling murah, cari yang paling ini. Saudara tahu saudara, kalau kamu pegang uang dan uangnya terlalu banyak, tanpa kamu sadari kamu bisa arogan tuh. Tiba-tiba pelayannya lama datang panggil, mana manajer? Lama banget gini. Karena kamu punya uang. Coba kalau kamu gak punya uang, berani kamu kayak gitu? Diusir kamu. Tanpa Anda sadari, karena terlalu banyak uang, manusia jadi arogan. Dulu gak punya uang, aduh makan apa kita hari ini? Sudah banyak uang, makan siapa kita hari ini? Saudara ngomongannya beda. Dulu gak ada uang saudara, beda. Begitu ada uang, kebanyakan. Ya saya bersyukur kalau kamu punya uang masih baik hati, rendah hati, itu bagus, pertahankan. Tapi saya ngomong ini kebanyakan orang, kalau punya uang jalannya pun beda. Percayalah, kenapa? Arogan. Lalu needs, keinginan menjadi kebutuhan. Gak penting pun dibeli. Oh pokoknya aku belanja, kalau gak belanja gak enak rasanya kalau gak keluar duit. Tapi habis itu gak tahu barang itu untuk apa, gak jelas. Beli mesin jus sampai 8, padahal gak mungkin satu orang satu. Beli ini, kadang-kadang beli sesuatu yang kita gak perlu sebenarnya, tapi kita beli terus. Kenapa? Banyak uang, sultan, serah gua, uang gua. Saudara, buat saya secara pribadi itulah karena uang. Terlalu banyak uang akan membuat kita gitu. Dan yang paling terakhir, yang paling bahaya, cinta akan uang membuat kita mendewakan uang, menganggap semuanya bisa dibeli dengan duit. Oh gampang, kalau ada masalah yang penting punya duit, segala sesuatu beres yang penting ada uang. Saudara terlalu mendewakan uang karena saudara punya banyak uang. Hati-hati dengan dosa ini. Kalau kita nggak hati-hati, uang bisa membuat kita unfaithful. Uang bisa membuat kita arogan. Uang bisa membuat kita jadinya serakah dan apa-apa beli, sombong semuanya, gak jelas. Dan yang paling bahaya, uang bisa membuat kita mendewakan uang, menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Dan ini yang paling berbahaya, saudara. Sebagai penutup, saudara, saya mau sampaikan buat Anda. Ini hal yang penting yang harus Anda lakukan. Yang ketiga dan yang terakhir lalu saya tutup adalah kita harus menundukkan diri dengan segala keinginan dan menundukkannya kepada kehendak Tuhan. Kalau kamu bisa lakukan ini, saya percaya kamu bisa ibadah dengan disertai rasa cukup. Dan kalau kamu lakukan itu, saya percaya akan memberikan faedah keuntungan yang besar bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yuk letakkan semua keinginan pribadi kita, segala ambisi kita kepada kehendak Tuhan. Caranya gimana pastor supaya saya bisa lakukan ini? Jadikan Tuhan harta yang paling berharga nomor satu, bukan uang, tapi Tuhan segala-galanya. Jadikan semuanya nomor satu Tuhan, bukan uang, saudara. Maka saya percaya kamu akan bisa berkata bahwa Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Jadikan Tuhan nomor satu, yang paling Anda butuhkan.